Halo YouTube, ini adalah quick review atau kami menyebutnya sebagai quick review. Ini mungkin akan menjadi handphone gaming Anda yang pertama. Kenapa begitu? Ikuti terus video ini. Ini adalah Asus ROG Phone 3. Ya, walaupun agak telat rilisnya, yang penting sekarang smartphone buatan Indonesia ini made in Indonesia. Sekarang sudah resmi dijual di sini tanpa takut terblokir karena aturan IMEI. Nah, ini versi yang paling murah, berkapasitas 128GB dengan RAM 8GB. Dijual dengan harga 9.999 million rupiah. Lalu akan datang versi lebih tinggi, 256GB dengan RAM 12GB dengan rentan harga yang lumayan tinggi. 14.999 million rupiah. Iya, segitu rupiah. Yap, memang harga semua handphone seri lebih baru itu memang hampir selalu lebih tinggi dari seri sebelumnya. Tapi ini lumayan killer buat yang ada di pasaran kalau dilihat price to performance-nya untuk sekarang ini. Karena ini memakai chipset terkencang dan terbarunya Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Snapdragon. Ini membuat Anda main game apapun tidak kenal akan lag. Ditambah lagi ini sudah 5G ready. Jadi ketika 5G sudah hadir di sini, maka Anda sudah bisa pakai. Ditambah ini sudah menggunakan LPDDR5 dan UFS 3.1. Jadi Anda tidak akan meragukan ini. Nah, yang membuat handphone ini unggul dari kompetitor adalah layarnya. Layarnya. Yes, ini handphone sudah support 144Hz dengan screen latency hanya 1 milisecond yang bisa Anda beli secara resmi di Indonesia. Lalu udah gitu touch sample 270Hz. Ini malah kedeteksi di app touch multitask mencapai 400 touch sample per detik. Dan ini juga sangat cepat sekali mendeteksi gerakan ujung jari kita. Karena touch latensinya hanya 25 milisecond, yang dimana handphone-handphone flagship yang lebih mahal lainnya, touch latensinya 80 milisecond ke atas loh. Ini jauh lebih cepat. Dan lagi, ini masih layarnya ya, ini sudah 1 miliar warna, dan sudah dapat memperlihatkan 10-bit HDR. Pun juga mempunyai akurasi layar dengan delta I kurang dari 1. Wow, benar-benar ini mengajar hampir semua flagship tahun ini. Kita coba lihat keterangan siang hari. Ya, ini kami merekam hasilnya macam ini. Walaupun secara mata telanjang ini tidak flicker ya. Ini 144Hz, ini 120Hz, ini 90Hz, dan ini 60Hz. Dan ini layarnya oke ya untuk penglihatan di siang bolong macam ini. Sekarang kita ke kameranya. Kamera utamanya dapat menangkap 64 megapiksel menggunakan kamera sensor yang paling banyak digunakan untuk tahun 2020. Ya, IMX 686 dengan bukaan f1.8. Ini sudah tidak dapat diragukan. Anda bisa lihat sendiri. Tapi ini masih harus masuk setting dulu untuk mengaktifkan mode 64 megapikselnya. Lalu ada kamera ultra wide 13 megapiksel dan makro. Yuk kita lihat sampelnya. Nah, ini untuk night mode. Ketika auto, kadang dia otomatis menjadi night mode. Tapi bisa kita nonaktifkan di sini. Dan ini hasil auto melawan night mode. Lalu portrait mode-nya ini lumayan perfect ya, mendeteksi kebokehannya. Lalu kamera depannya ini 24 megapiksel dan ini hasilnya. Ini kami foto dalam kondisi butuh HDR dan ini sangat baik. Namun entah kenapa kami kesulitan mendapatkan bokeh dalam mode portrait. Mungkin karena pakai masker ya. Oke, next. Untuk makro dapat menangkap 4-6 cm. Ini berarti fix fokus dan ini hasil makronya.
Sekarang ke videonya. Ini adalah sampel perekaman dari video auto dari ROG Phone 3. Ngomongin ultra wide, ini ada fitur bernama Hyper Steady. Ini bisa pilih ultra wide dan sekarang wide. Oke, sekarang kita lihat kestabilan setiap settingan. Ini Full HD 60 frame per second. Dan ultra wide pun bisa merekam 60 frame per second. Dan ini 4K 60 frame per second. Wah, masih distabilkan loh. Tapi ini 4K 60 frame per second-nya hanya hadir untuk kamera wide-nya. Ultra wide tidak bisa. Dan sekarang 8K. Dan distabilkan loh. Pun juga ini 30 frame per second. Mantap bener. Dan kami coba panning. Untuk 8K ini oke banget. Nah, sekarang tes kualitas perekamannya. Kami coba membandingkan kualitas Full HD melawan 4K. Lalu ultra wide Full HD melawan 4K. Dan 4K melawan 8K. Lalu ini juga bisa merekam HDR video yang agak sedikit tricky untuk menyalakannya karena kadang tidak muncul opsinya. Dan ini perbandingannya. Lalu ada mode Pro Foto dan Pro Video. Di mode Pro Video, mic-nya bisa di-set sesuka kalian. Ini sampelnya. Kami di depan layar handphone. Ini mencoba sound yang surround ya. Ini kami muter ke belakang. Ini kami di depan kamera. Gimana suaranya? Sekarang kita balik lagi ke depan. Dan sekarang balik lagi ke layar. Nah, kalau sekarang ini mode mic focus aja ya, bukan depan belakang. Nih kami lagi depan layar. Sekarang ke depan kamera. Gimana hasil suaranya? Sekarang kita balik lagi ke depan layar. Gimana hasil suaranya? Nah, ini sekarang yang mode front receiving. Ini kami lagi di depan layar. Sekarang ke belakang. Dan kami di depan kamera. Sekarang kita balik lagi. Dan sekarang sudah di depan layar kembali. Nah, sekarang rear receiving, yang dimana mestinya mic di kamera yang di sebelah kameranya yang nyala. Ini kami lagi di depan layar dan kami sekarang ke belakang layar. Gimana hasil perekaman suaranya? Apakah bagus? Nanti kita dengar ya. Balik lagi sekarang ke depan layar. Dan di Pro Video bisa di set zoom ke bagian yang kita tentukan, macam ini. Lalu ada yang unik mengenai lensa kamera ini. Ini kalau kena sinar matahari, menghasilkan flare yang keren gini. Dan ini hasilnya kalau difoto. Sekarang ke slow motionnya. Ini bisa merekam 4K 120 frame per second. Ini sampelnya.
gonjang-ganjing lebih baik disensor ya. Oke, sekarang kita lihat sampel video kamera depan. Oke, sekarang mencoba vlogging pakai kamera depannya ROG Phone 3. Ini nggak kedetek muka ya, nggak ada kotak-kotak gitu, tapi ya namanya juga fix focus. Gimana hasil perekaman suaranya? Nah, tadi pakai wind reduction on, sekarang wind reduction off. Apakah ada perbedaan dari hasil perekaman suaranya? Nah, sekarang ke speakernya. Ini favorit, speaker front facing. Agak jarang terlihat flagship pakai ini. Wah, ini salah satu speaker terbaik yang pernah kami dengar. Pun, seperti halnya smartphone Asus, ini bisa outdoor mode. Dia akan memaksimalkan frekuensi mid dan high dengan mereduksi low-nya. Jadi suaranya sangat besar dan cempreng sekali. Cocok untuk Anda yang sering nongkrong di luar dan pasang musik di handphone Anda. Sekarang kita ke performanya. Kalau Anda lagi gemes sama ROG Phone 3 ini, Anda bisa mengaktifkan X mode-nya. Dan dalam 3 kali tes Antutu, kami mendapatkan macam ini. Dan ini hasil CPU throttling testnya. Ini stabil loh. Sekarang kita coba PUBG. Di PUBG, settingan maksimal di Ultra HD Ultra. Dan smooth 90 frame per second. Dan sudah pasti kami memakai fitur Air Trigger 3-nya ini. Di boxnya diberikan adaptor USB-C ke 3,5 mm. Ya, kurang berguna kalau Anda colokkan di sini. Jangan-jangan bisa dicolokkan di bawah sini. Coba buka karet penutup ini, yang agak sulit bukanya pakai kuku. Dan bisa digunakan di bawah sini, jadi tangan tidak terganggu dalam bermain. Kecuali ketika baterainya sudah low dan Anda harus ngecharge. Ya, harus bermanuver kalau Anda tetap tidak mau membeli aksesorisnya itu. Ya, walaupun kalau tidak pakai earphone, tim kita masih bisa mendengar dengan sangat jelas. Karena ini ada 4 mic untuk kebutuhan perekaman video dan gaming. Gokil sih ini. Suara gue jelas nggak by the way? Jelas mas. Ini mencoba memakai tanpa earphone. Tapi ya tetap lebih nyaman pakai earphone. Dan kalau Anda pilih yang ini yang 128 GB, Anda tidak mendapatkan Aero Active Cooler 3 yang bisa menggunakan earphone di bawah sini. Nah, ngomongin aksesoris, ini aksesorisnya banyak loh, dari casing, cooling, controller, keyboard, sampai external display yang desainnya keren banget ini. Tapi yang dijual di sini hanya ini. Dan ini. Oke, overall, itulah kenapa kami bilang ini akan menjadi handphone ROG pertama Anda. Karena dari berbagai segi, ini benar-benar killer. Bahkan buat flagship-flagship yang ada sekalipun. Dengan harga segitu, ini kami bilang the best gaming phone yang bisa Anda beli saat ini. Lihat saja, 6.000 mAh. Katanya bisa main PUBG sampai 9 jam lebih. Dengan dukungan charging cepat 30 watt yang diberikan secara cuma-cuma. Mempunyai chipset tercepat Snapdragon 865 Plus, 5G ready, Wi-Fi 6, Air Trigger 3 yang makin advance. Tapi, ya, ini kenapa menghasilkan panas yang bisa dibilang mengganggu di tangan kita. Ini mencapai 50 derajat. Hal ini yang mewajibkan Anda untuk membeli Aero Active Cooler 3 yang harganya segini. Karena memang performa tinggi butuh pendinginan. Walaupun Om Botak sudah memperlihatkan vapor chamber yang terbesar yang pernah ada. Ya, selebihnya kami merekomendasi handphone ini untuk dijadikan daily driver. Dan ROG Phone 3 ini bisa Anda dapatkan di ROG Store, Asus Exclusive Retailer, Erafone, dan Urban Republic. Dan toko-toko online kesayangan Anda, tinggal cek link di deskripsi. Semua ini hanyalah opini pribadi kami, mohon dukung kami dengan tekan tombol like dan subscribe channel kami Motom Review dan Om Mobi. Share ke teman-teman Anda. Sekian quick review-nya. Terima kasih telah menonton. Mas, Yuk. kita ikut lu loh mas.
Brengsek. Oh gitu, oke. Jangan dong mas, jangan ugal Oke, dong ini mas. first impression yang bagus Mas, kok. gue baru ya. main Waduh. ini baru main hari kedua mas. Iya, Setelah justru bocil itu. aja, Mas. Justru itu. Ya mas. Justru Gue baru itu. main hari kedua loh ini setelah off lama berbulan-bulan anjir. Justru itu. Anjir. Mas 3 squad mas. Baru 3 squad. Tenang di. Iya, ada Ogut kok.